Jika kepada kita sebagai orang tua ditanyakan, mana yang lebih penting bagi kita? Apakah kita mau mengajarkan dan mewariskan kepada anak-anak kita suatu nilai hidup atau value, ataukah harta benda? Saya percaya sebagai orang-orang tua yang percaya kepada Tuhan, kita akan berkata, oh tentu kami akan mewariskan nilai hidup itu sendiri. Tetapi pertanyaannya bagi kita sekalian, sudahkah kita benar-benar mengajarkan dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita tentang nilai hidup itu sendiri? Sahabat keluarga Damar, menanamkan nilai atau value kepada anak-anak kita berdasarkan firman Tuhan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Alkitab dengan sangat jelas di dalam Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Proses pengajaran dan penanaman nilai ini menuntut harga yang sangat mahal yang harus kita bayar. Sebab kita tidak saja dituntut untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai hidup itu sendiri atau value. Tetapi jauh lebih penting dari itu, kita memberikan contoh dan teladan kepada mereka. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi dengan kita sekalian tentang keluarga dan value. Jika kepada kita sebagai orang-orang tua ditanyakan mana yang lebih penting bagi kita, yang ingin kita ajarkan dan kita wariskan kepada anak-anak kita, apakah nilai hidup atau value itu sendiri, ataukah kita mau wariskan harta benda? Saya percaya bahwa kita sekalian sebagai orang tua yang percaya kepada Kristus, kita akan katakan bahwa kami akan mewariskan nilai hidup. Itu baik. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah memberikan pengajaran dan contoh kepada anak-anak kita tentang nilai hidup itu sendiri? Menanamkan value atau nilai-nilai Kristiani berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan kepada anak-anak kita merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Alkitab dengan sangat tegas mengatakan di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Sahabat keluarga Damar, proses pendidikan atau pengajaran dan penanaman nilai-nilai ini membutuhkan harga yang harus kita bayar. Sebab tidak saja kita mengajarkan tentang nilai-nilai itu kepada anak-anak kita, tetapi ada sesuatu hal yang jauh lebih penting, yaitu kita harus memberikan contoh, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita tentang value atau nilai hidup yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Value atau nilai-nilai kerajaan Allah atau iman Kristen, nilai-nilai iman Kristen seperti apa yang Bapak, Ibu, para orang tua, ataupun saya, yang kita ajarkan atau kita wariskan kepada anak-anak kita. Hal ini sangat penting, sahabat keluarga Damar.
Bukan berarti setelah kita menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, maka mereka akan aman dan mereka tidak mengalami banyak masalah. Saya mau katakan tetap mereka akan mengalami banyak masalah, sama seperti yang lain. Tetapi saya percaya dengan kita menanamkan nilai-nilai atau value yang berdasarkan Alkitab itu sendiri, mereka akan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita ajarkan. Saya banyak berjumpa dengan anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada perjalanan hidup mereka, mereka sempat terjebak. Mereka sempat mengalami banyak masalah. Bahkan ada satu public figure anak muda yang begitu luar biasa, yang bagi saya ini contoh sebenarnya bagi setiap anak-anak muda. Dia sudah berumah tangga, tetapi dia menceritakan bagaimana kisah atau perjalanan kehidupannya. Dia sempat bermasalah, tetapi dalam titik itulah dia kembali diingatkan tentang nilai-nilai hidup atau value itu sendiri yang diajarkan oleh orang tuanya. Dengan dia mengingat nilai-nilai itu, dia bangkit kembali. Dia meninggalkan seluruh kehidupan lamanya. Dan dia katakan sejak saat itu menjadi titik balik bagi dia. Dia mulai hidup sampai saat ini. Dia hidup dengan nilai-nilai Kristiani yang orang tuanya ajarkan. Sahabat keluarga Damar, saya percaya, saya sangat yakin apabila kita sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai hidup sesuai dengan dasar firman Tuhan, ini menjadi modal bagi anak-anak kita untuk mereka menjalani kehidupan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masa sukar, mereka sanggup bertahan. Mungkin mereka akan sedikit kena terpaan, tapi mereka tidak akan jatuh. Mereka akan kembali berdiri kokoh. Karena apa? Karena orang tua kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil, sejak mereka tinggal bersama-sama dengan kita, yaitu value itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Ini akan berbanding terbalik kalau kita berupaya mewariskan harta benda. Harta benda akan sirna, akan hilang. Tetapi nilai hidup itu anak-anak kita akan bawa terus, dan mereka akan terus ajarkan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka akan meneruskan nilai-nilai hidup itu. Saat ini sahabat keluarga Damar, saya ingin berbagi bagi kita sekalian. Paling tidak ada 5 nilai atau ada 5 value yang ingin dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saya mau sharing kepada kita sekalian tentang pengalaman, dan kami terus menghidupi nilai-nilai ini, dan kami terus mengajarkan kepada anak-anak kami. Yang pertama, nilai yang kami mau sampaikan kepada sahabat keluarga Damar, khususnya bagi orang-orang tua, untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah kebenaran. Kita harus memegang kebenaran yang kita percaya sebagai orang tua, dan mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak kita. Tentunya kebenaran berdasarkan Alkitab itu sendiri. Dan di dalam kebenaran itu terletak integritas dan kejujuran. Inilah nilai yang pertama yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kebenaran Kristus harus kita ajarkan kepada mereka, sehingga anak-anak kita memiliki integritas Kristus, dan juga mereka hidup di dalam kejujuran. Di dalam integritas dan kejujuran itu ada satu keselarasan antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Ini merupakan modal bagi anak-anak kita untuk mereka melanjutkan kehidupan mereka. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang jujur.
Dan dalam kebenaran Kristus itulah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita mulai dari rumah. Orang tua, bapak, ibu. Mari kita terus berupaya untuk kita menghidupi kebenaran Kristus itu. Kita sebagai orang tua memiliki integritas. Kita sebagai orang tua memiliki kejujuran. Sehingga anak dengan mudah mencontohi, meneladani apa yang kita ajarkan. Dan akhirnya itu menjadi gaya hidup mereka. Itu akan melekat. Dan di saat mereka mulai beranjak dewasa, mereka mulai belajar mandiri, mereka sudah memiliki nilai ini, yaitu integritas dan kejujuran itu sendiri. Ada kesatuan di dalam pola pikir mereka, di dalam tutur kata mereka, dan juga di dalam tindakan mereka. Ini yang dicari oleh dunia saat ini. Dan kita sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk mereka menjalani dan melanjutkan kehidupan mereka. Yang kedua, sahabat keluarga damar, nilai yang kedua yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu tentang kesetiaan. Sifat setia sangat diharapkan untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan kesetiaan orang percaya harus didasarkan kepada kesetiaan Allah itu sendiri, di mana Allah telah membuktikan kesetiaannya dengan janjinya Dia katakan, aku akan menyertai engkau. Sahabat keluarga damar, hanya orang yang setialah sampai mati, mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Itu firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Melalui kesetiaan ini, kita mulai belajar setia kepada Tuhan. Kita setia dengan pekerjaan kita di tempat pekerjaan kita. Kita setia dengan pasangan kita. Kita juga setia dengan hal-hal lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nilai yang kedua ini juga sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sedari kecil mereka belajar untuk setia. Dan kita sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak-anak kita. Melalui apa? Bapak setia dengan ibunya, suami istri setia. Kita setia di tempat pekerjaan kita. Kita setia dengan gereja di mana kita bertumbuh. Kita setia di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah nilai yang juga sangat dibutuhkan. Kesetiaan atau loyalitas itu haruslah kita miliki dan kita ajarkan nilai ini kepada anak-anak kita, sehingga ini menjadi satu modal yang sangat penting bagi anak-anak kita di dalam mereka melanjutkan kehidupan mereka. Yang ketiga, nilai yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu kasih. Kasih merupakan ciri kehidupan orang percaya yang selalu dinanti-nantikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih agape dinyatakan dengan kesediaan kita untuk menerima orang lain, untuk mengampuni mereka yang bersalah, dan menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang percaya yang diperintahkan oleh Tuhan, di mana kasih harus kita praktekkan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasih ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan kalau di dalam keluarga sudah tidak ada kasih lagi. Kasih sudah dingin.
Apa jadinya kehidupan suami istri kalau sudah seperti itu? Kehidupan menjadi hambar kalau tidak ada kasih anak kepada orang tua, kepada kakak beradik. Kasih yang dilakukan atau yang dipraktekkan tinggallah kasih yang penuh dengan kepura-puraan. Bahaya sedang menyelimuti kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Oleh karena itu, seharusnya sebagai orang tua, kita harus hidup di dalam kasih itu, di mana kasih itu ada pengorbanan. Kasih itu bisa menerima kekurangan dan kelemahan pasangan kita atau orang lain. Kasih itu juga harus mengampuni yang tanpa batas. Dan apabila orang tua menghidupi kasih itu, kita mempraktekkan kasih itu, kita akan mampu untuk mengajarkan tentang kasih kepada anak-anak kita. Mereka bukan hanya mendengar apa yang orang tua ajarkan tentang kasih, tetapi mereka melihat secara jelas. Atau sering saya katakan ada satu video yang diputar, yang sedang disaksikan oleh anak-anak kita, yaitu kehidupan orang tuanya. Yang benar, mereka memiliki kasih. Sahabat keluarga Damar, nilai kasih ini memiliki satu nilai yang sangat penting dan sangat tinggi nilainya di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang tua untuk mengajarkan, menanamkan, bahkan mewariskan nilai kasih ini kepada anak-anak kita. Sedari mereka ada di rumah, sejak mereka kecil, mereka sudah ditanamkan tentang kasih ini. Sehingga mereka beranjak dewasa, mereka mampu untuk mempraktekkan kasih. Setelah mereka bergaul dengan teman-teman mereka, mereka selalu melandasi hubungan pertemanan, hubungan dengan siapa saja dalam relasi mereka, dilandasi oleh kasih itu sendiri. Dan kasih itu menjadi sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang memberikan keteduhan, kesejukan di dalam hubungan mereka, di dalam mereka membangun satu relasi dengan setiap orang. Kasih adalah sesuatu hal yang sangat penting nilainya, yang harus kita terus ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga di saat mereka keluar, di saat mereka berjumpa dalam kehidupan nyata, dimanapun mereka berada, mereka mampu mempraktekkan kasih. Karena apa? Karena kita orang tua sudah mengajarkan. Kita orang tua dan dalam kehidupan keluarga memang kita hidup di dalam kasih Tuhan itu. Sehingga anak-anak kita dapat menjadi penyejuk dimanapun mereka hadir, dimanapun mereka berada. Orang merasa disegarkan karena kehidupan anak-anak kita sungguh-sungguh dilandasi oleh nilai kasih itu sendiri. Yang keempat, value atau nilai yang keempat yang perlu kita ajarkan dan kita wariskan kepada anak-anak kita, yaitu nilai kesalehan. Yang saya maksudkan di sini nilai kesalehan, yaitu setiap orang percaya harus hidup berfokus dan berpusat kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa hidup dalam kesalehan ini itu berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Di dalam relasi itu juga ada kesederhanaan hidup. Itulah kesalehan. Orang yang saleh
Dia akan menjaga relasinya dengan Allah, tetapi di sisi lain, dia juga hidup di dalam kesederhanaan. Ayub adalah salah satu contoh. Di dalam Ayub pasal 29 ayat yang keempat. Di situ dengan sangat jelas dikatakan bahwa Ayub menjalin hubungan, menjalin relasi dengan Allah sejak dia remaja. Artinya bahwa ada penanaman nilai, ada penanaman value tentang kesalehan, tentang hubungan dengan Allah itu sendiri. Anak-anak kita harus kita ajarkan hal ini. Anak-anak kita harus kita ajarkan bahwa mereka harus memiliki satu relasi dengan Allah. Sejak dari rumah, sejak mereka masih kecil, kita harus tanamkan nilai ini. Bahwa mereka harus berfokus, harus berpusat kepada Allah. Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Artinya, segala hal yang kita kerjakan harus fokus kepada Tuhan. Sahabat keluarga Damar, kalau kita benar-benar berfokus kepada Tuhan, masa kita mau korupsi? Kalau kita benar-benar berpusat kepada Tuhan, masa kita mau mencuri? Kalau kita benar-benar berpusat kepada Tuhan, tidak mungkin kita mencelakakan orang lain. Tidak mungkin pikiran kita akan jahat. Oleh karena itu, nilai kesalehan ini sangat penting untuk kita tanamkan, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ayub adalah orang yang sangat kaya, yang luar biasa. Tetapi dalam kekayaannya, dia tidak hidup berpesta pora. Dia berbagi dengan orang lain. Apa yang dia miliki, dia berusaha untuk bisa menghidupi orang lain. Dan setiap pekerjanya tidak pernah terintimidasi. Dia tidak pernah melakukan ketidakadilan kepada mereka. Ini yang saya maksud kesalehan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang saleh, yang penuh dengan topeng belaka. Yang saya maksud begini. Kita orang kaya mungkin. Dan kita katakan kita orang saleh. Kita membantu banyak hal. Apapun kita menjadi dermawan. Tetapi apakah kita sudah memperlakukan orang-orang yang bekerja dengan kita dengan begitu adil? Ini menjadi persoalan. Sebab saya banyak berjumpa, saya banyak mengetahui akan hal ini. Oleh karena itu, bagi kita orang tua, kita pun harus belajar terus-menerus untuk mempraktekkan nilai ini. Kita harus hidup di dalam kesalehan itu sendiri. Sehingga kita mampu mengajarkan tentang nilai kesalehan ini. Yaitu tentang hubungan yang karib dengan Allah. Kita terus berpusat hidup kita. Berpusat dan berfokus hanya kepada Tuhan. Kita selalu libatkan Tuhan di dalam setiap hal. Jangan Tuhan hanya kita jadikan bemper. Setelah segala hal sudah kita lakukan dan jalan buntu yang kita peroleh, yang kita hadapi, baru kita datang, kita minta pertolongan Tuhan. Ini banyak kesalahan yang juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kami mau berbagi kepada kita sekalian. Nilai kesalehan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Belajar dari Ayub. Bukan berarti setelah kita hidup dalam kesalehan, maka kita akan aman-aman saja. Kita tidak akan mengalami banyak masalah. Kita tidak mengalami banyak kesulitan. Kita sudah tahu tentang Ayub.
Sekalipun dia saleh, kita lihat ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, bahkan masalah yang dia hadapi jauh lebih besar dari masalah kita. Tetapi Ayub bisa berhasil. Karena apa? Karena sejak kecil, sejak remaja, memang dia sudah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Maka kesalehan ini perlu dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nilai yang terakhir yang perlu kita ajarkan dan kita wariskan kepada anak-anak kita, yaitu nilai kekudusan. Nilai kekudusan ini merupakan satu syarat seseorang. Dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 8. Bahwa untuk kita bisa melihat Allah dan masuk menghadap hadiratnya, kita harus hidup di dalam kekudusan itu sendiri. Orang percaya telah dipisahkan oleh Tuhan dari dunia yang gelap dengan satu tujuan khusus yang Tuhan berikan, yaitu kita harus menjadi garam dan menjadi terang dunia. Kekudusan di sini berbicara tentang baik pikiran kita, baik perkataan kita, maupun perbuatan kita. Itu harus searah dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dengan kita mengajarkan nilai-nilai kekudusan ini, mengajarkan kepada diri kita sebagai orang tua maupun anak-anak kita untuk kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, merekalah yang memperoleh hidup, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, nilai kekudusan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ajarkan. Dengan kita mengajarkan, kita mewariskan nilai kekudusan ini, maka anak-anak kita, mereka akan terus belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Mereka terus belajar untuk mematuhi setiap perintah Tuhan, nasihat orang tua mereka. Dan mereka hidup sesuai dengan nilai itu, sesuai dengan firman Tuhan itu. Dan Tuhan akan menjaga mereka selama mereka terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan mereka yang hidup dalam kekudusan Tuhan, mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, marilah kita mengajarkan, kita mewariskan value ini, nilai-nilai Kristiani ini kepada anak-anak kita, yaitu kebenaran, kesetiaan, kasih, kesalehan, kekudusan. Itu harus terus kita tanamkan, harus terus kita ajarkan, terus-menerus kepada mereka. Tetapi juga orang tua, mari kita hidupi nilai-nilai ini. Sehingga rumah tangga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang mampu menjadi berkat bagi orang lain, keluarga yang mampu menahan badai gelombang kehidupan. Kita akan tetap bertahan, dan akhirnya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kiranya apa yang boleh kami sampaikan tentang keluarga dan value ini sungguh-sungguh boleh menjadi modal bagi kita, menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita ajarkan, kita tanamkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.